Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sandy Barokah ini. Nah, sahabat ini pada video kali ini saya akan membahas suatu metode yang dimana metode tersebut lebih khusus ke arah pemupukan untuk tanah yang dominan liat dan tanah yang dominan pasir. Karena tanah yang dominan liat maupun tanah yang dominan pasir itu mempunyai masalahnya tersendiri. Di video yang kemarin sudah saya jelaskan, kita mesti mengetahui masalah yang ada pada tanah yang dominan liat dan tanah yang dominan pasir, lalu kita memperbaiki masalah tersebut. Di video yang kemarin saya sudah memberikan rekomendasi pupuk dasarnya. Itu salah satu cara juga agar nutrisi bisa diserap baik oleh perakaran tanaman. Kali ini saya akan lebih membahas secara khusus metode yang saya akan berikan ini khusus untuk dari segi pemupukan agar pupuk tersebut, nutrisi tersebut bisa secara maksimal diserap oleh perakaran, entah itu tanah yang dominan liat maupun tanah yang dominan pasir. Pertama kita bahas terlebih dahulu tanah yang dominan pasirnya. Untuk tanah yang dominan pasir, di video kemarin sudah saya terangkan beberapa masalah pada tanah yang dominan pasir, yaitu dari segi nutrisi, biasanya tidak diserap maksimal oleh perakaran karena tanahnya bermasalah. Masalahnya yaitu tanahnya mudah cepat kering. Apabila kita mengaplikasikan pupuk di kocor, nah itu mudah keringnya, sehingga secara singkat, waktunya singkat untuk tanaman menyerap nutrisi tersebut. Karena suatu nutrisi itu bisa salah satu cara masuk ke dalam tanaman yaitu melalui akar jalurnya ikut beserta dengan air, beserta dengan kelembaban tanahnya itu pun sendiri. Nah, jika tanahnya itu cepat kering, maka tidak maksimal diserap oleh perakarannya. Begitupun jika tanahnya lembab, maksudnya cepat keringnya dan kelembabannya jelek, sama juga tidak akan maksimal diserap oleh perakarannya. Dan tanah yang dominan basiru juga dari segi istilahnya menyerap unsur hara itu terbilang bagus juga, atau kalau kita siram dari segi serapan itu bagus sebenarnya, tapi dari segi daya ikat, daya tahan nutrisi itu jelek karena tanah yang dominan pasir itu tidak bermuatan, khususnya tanah berpasir itu tidak bermuatan, kecuali kalau ada sedikit liatnya. Nah, itu bisa bisa saja itu bermuatan dari tanah yang dominan liat tersebut bisa mengikat, tapi kalau yang dominan liatnya itu skalanya kecil, maka presentasi mengikatnya ya kecil juga, sama juga. Artinya tetap tidak maksimal juga untuk mempertahankan mengikat nutrisi yang ada di dalam tanah tersebut. Nah, itu suatu masalah yang mesti kita hadapi pada tanah yang dominan pasir. Dan mungkin masalah yang lainnya juga pada saat kita mengaplikasikan pupuk, kita aplikasikan di kocor pada musim penghujan, akan mudah tercuci oleh air hujan juga. Nah, itu jadi masalah juga yang mesti kita perhatikan khususnya pada tanah yang dominan pasir, tanah yang presentasi pasirnya besar, presentasi pasirnya tinggi. Nah, kali ini saya akan memberikan suatu metode kepada sahabat ini semua agar dari segi nutrisi tersebut itu bisa bertahan menetap di dalam maksudnya di dalam tanah yang dominan pasir tersebut. Nah, pertama saya akan memberikan suatu metode yaitu dari segi pemupukan, ini aplikasinya dikocor atau ditabur sebenarnya tidak masalah, dipendam. Nah, pada saat kita misalkan membuat bedengan tanaman, misalkan pada tanaman cabai, biasanya kita membuat lubang untuk pengocoran pupuk. Nah, biasanya ada lubang khusus pengocoran pupuk. Nah, pada lubang yang khusus pengocoran pupuk tersebut, saya merekomendasikan satu jengkal itu diambil, dikeruk, kita lubangi satu jengkal saja, satu jengkal. Nah, berikutnya sahabatnya masukkan suatu bahan yang bisa mengikat nutrisi di dalamnya. Karena lubang tersebut itu khusus untuk nutrisi dimasukkan, jadi kita mesti memperbanyak suatu bahan yang bisa mengikat nutrisi tersebut pada tanah dominan pasir. Seperti contohnya apa? Contohnya sahabatnya bisa memasukkan sekam bakar. Sekam bakar ditambah dengan abu bakarnya. Kalau bisa ada abunya juga, supaya bisa lebih menahan dari nutrisinya. Nah, saran saya bisa sahabat ini masukkan sekam bakar, bisa dengan abu sekamnya. Atau misalkan yang lainnya pun bisa, sahabat ini bisa masukkan seperti serbuk gergaji, atau daun pinus, atau serbuk kelapa, itu bisa. Atau digabungkan antara sekam bakar, digabungkan dengan abu sekamnya, digabungkan dengan serbuk gergaji. Itu bisa digabungkan, lalu sahabat ini masukkan ke dalam lubang tersebut. Itu pun bisa sahabat ini lakukan. Dan yang lainnya, misalkan kemarin saya sudah merekomendasikan suatu cara cepat, metode cepat dari segi pemberian pupuk, dari segi pembuatan pupuk organik padat. Nah,
Menggunakan itu juga bisa, itu lebih bagus lagi karena pupuk organik padat tersebut sudah ada kohe yang difermentasi, ditambah ada sekam bakarnya juga. Dari segi daya tahan untuk nutrisinya bagus juga, ditambah ada organiknya di sana yang ada kandungan nitrogen, fosfat, kaliumnya. Bisa menggunakan itu. Tapi kalau tidak menggunakan itu, bisa menggunakan sekam bakar tambah abu, itu sudah cukup sebenarnya untuk memaksimalkan nanti penyerapan dari perakaran pada nutrisi tersebut. Nah, itu rekomendasi dari saya. Atau hal yang lainnya bisa juga, jika di tempat sahabat tani semua itu terdapat misalkan tanah yang berliat, tanah yang dominan liat. Nah, sahabat tani bisa juga itu manfaatkan tanah yang dominan liat tersebut, sahabat tani campurkan dengan sekam bakar, dicampuran dengan abu sekam. Misalkan kita ambil 5 karung dari sekam bakarnya, berikutnya ada 3 karung atau 4 karung tanah liat, dan abu sekamnya 1 karung. Aduk, sahabat tani aduk keseluruhannya, aduk. Nah, berikutnya sahabat tani masukkan ke lubang tadi. Nah, nanti tanah yang dominan liat itu bisa membantu juga mengikat nutrisi. Jadi kita tambahkan tanah yang dominan liat pada tanah yang dominan pasir. Nah, seperti itu. Karena tanah yang dominan liat itu cukup baik dari segi mengikat nutrisi. Cukup baik. Jadi sahabat tani bisa memanfaatkan tanah yang dominan liat tersebut jika memang di tempatnya, di daerahnya itu ada tanah yang tekstur tanahnya itu dominan liat, bisa manfaatkan. Nah, itu tergantung dari sahabat tani semua, pilihan saja. Saya balik lagi ya supaya sahabat tani lebih paham, bisa menggunakan pupuk organik padat yang kemarin saya jelaskan dari segi cara membuatnya, bisa menggunakan itu. Dan yang kedua, bisa menggunakan sekam bakar saja ditambah dengan abu, atau ditambah juga dengan yang lainnya seperti serbuk gergaji atau daun pinus atau batu bara bisa, atau dengan serbuk kelapa, kokopet bisa, itu dicampurkan bisa. Jadi menyesuaikan dari ketersediaan yang ada di sekitar kita saja. Kalau memang yang adanya sekam bakar, ya udah pakai sekam bakar saja ditambah dengan abu sekam. Saran saya tambah juga dolomit. Contohnya, sekam bakar sahabatnya gunakan 5 karung. Ini komposisinya saja 5 karung. Dari abu sekamnya cukup 1 karung, dan dari dolomitnya setengah karung. Nah, itu cukup seperti itu. Masukkan ke dalam lubang yang tadi, bisa, kalau bisa sih sampai penuh kalau bisa. Tapi kalau ketersediaan sekamnya hanya sedikit, ya 1 genggam atau 2 genggam tidak masalah. Tapi lebih bagus lagi ya keseluruhan penuh dengan sekam tersebut yang dilubangi tersebut, lalu kita tinggal tutup dengan tanah. Nanti pada saat kita mengaplikasikan pupuk, dikocor di sana, nutrisi tersebut itu akan terjaga di sana nantinya, sehingga jika tanaman memang memerlukan makanan atau nutrisi, bisa nanti langsung ke sana ya sudah tersedia di sekam tersebut. Karena sekam atau abu sekam itu dari segi daya simpan, daya tahan, nutrisinya bagus juga. Apalagi kalau kita campur dengan tanah liat, jadi semakin bagus. Nah, kalau rekomendasi saya ya memang ditambah tanah liat saja, itu rekomendasi dari saya. Kalau memang ada, tambah tanah liat, walaupun sedikit tidak masalah. Yang penting ada tanah liatnya supaya lebih menahan nutrisi yang ada di sana. Karena sekali lagi, untuk tanah yang dominan pasir, kelemahannya dari daya tahan nutrisi itu lemah. Daya simpan, daya ikat nutrisi lemah. Nah, itu yang mesti diperbaiki pada tanah yang istilahnya dominan pasir. Nah, berikutnya mungkin ada juga pertanyaan, kalau misalkan tanaman cabai kita tanam di tengah-tengah saja, seperti di tempat saya biasanya di tengah-tengah saja. Nah, solusinya ya mungkin di selang satu. Kan biasanya kalau di mulsa yang satu ini kita tanam cabai, yang tengah ya di depannya kosong, di depannya lagi cabai. Nah, di tengahnya ini kita manfaatkan lubangi, masukin sekam, dan pengocoran di sana, pengocoran pupuk di tengah-tengahnya. Di setiap tengah-tengahnya kita kasih sekam, dan pada saat kita mengaplikasikan di kocor pupuk, di sana kita kocornya keseluruhannya. Nah, seperti itu kalau misalnya kita tanam di tengah-tengahnya saja. Untuk pengocoran di vegetatif itu biasanya ya di lubang tanamnya saja, di lubang di batangnya, karena dosis untuk vegetatif biasanya masih kecil, tapi semakin besar, semakin tinggi tumbuh tanamannya, akarnya sudah merembet jauh Nah, itu diperlukan lubang pengocoran yang berbeda di jarak, ada jarak 1 jengkalan, kasih jarak. Kalau memang tumbuhannya sudah besar, misalkan ya 30 HST-an, 30 HST lebih, itu sudah akarnya sudah jauh merembet. Kalau masih kecil ya misalkan 7 HST kita baru tanam, 7 HST-an ya kita kocornya di lubang, di batangnya, dekat batangnya, tidak masalah. Karena
perakaran itu belum merembet jauh dan dosis pemupukan itu masih relatif kecil. Dia tidak masalah dikocor di sana. Nah itu. Dan mungkin ada juga pertanyaan bagaimana jika kita tidak menggunakan mulsa, Ya, saran saya tetap juga mesti ada khusus untuk kita mengaplikasikan pengocoran. Ada istilahnya tempat khusus satu jengkalan lah. Kalau misalkan kita tidak menggunakan mulsa. Jadi nanti kalau kita rutin pemupukan ya di sana saja, di satu titik saja yang di bawahnya sudah ada sekam tersebut atau campuran dari sekam dan bahan yang lainnya. Seperti itu. Itu untuk tanah yang istilahnya dominan pasir. Nah, berikutnya bagaimana dengan tanah yang dominan liat? Untuk tanah yang dominan liat, dari segi daya ikat, seperti yang saya bilang tadi, tanah yang dominan liat, daya ikat, daya simpan nutrisinya sebenarnya bagus, aman-aman sih, tidak masalah untuk tanah yang dominan liat. Tapi masalahnya apa? Masalah untuk dari tanah yang dominan liat, yaitu pH-nya. Terkadang pH-nya bisa saja jatuh, down pH-nya, bisa asam. Itu mudah asamnya untuk pH untuk tanah yang dominan liat. Nah, jadi yang mesti kita perhatikan yaitu dari segi pH-nya. Tapi pembuatan dari segi di lubang pengocoran seperti yang tadi menggunakan pasir, maksudnya menggunakan sekam, itu bisa saja dilakukan pada tanah yang dominan liat, tidak masalah. Kan lebih bagus juga seperti itu. Nanti jika satu waktu tanah tersebut itu asam, yang sekam tersebut yang ada sekamnya itu tidak mungkin langsung ikut asam juga. Apalagi kalau kita tambah dengan pupuk organik padat yang kemarin saya buat, dicampur lagi dengan dolomit atau sekam bakar dicampur dengan dolomit. Nah, bisa di sana nanti segunduk itu dari pH-nya akan terjaga. Bisa seperti itu. Digunakan dari metode yang tadi dominan pasir, bisa seperti itu. Tapi khususnya untuk tanah yang dominan liat, saya lebih merekomendasikan ada tambahan yang mesti wajib diberikan pada tanah yang dominan liat. Nah, untuk tanah yang dominan liat, yang tanahnya keras, yang tanahnya padat, keras itu pada musim kemarau dan padat itu pada musim penghujan, alangkah baiknya tanah tersebut ada campurannya, maksudnya pada saat pemupukan nutrisi itu ada campurannya, yaitu menggunakan asam humat dan hidrogen peroksida. Nah, itu wajib untuk tanah yang dominan liat. Mengapa seperti itu? Karena satu waktu jika tanahnya itu tiba-tiba down, pH-nya asam, dan kita luput tidak mengeceknya, nah, asam humat itu mempunyai andil penting untuk mengikat nutrisinya agar bisa disalurkan ke perakaran. Karena pada saat tanah itu drop asam, itu ada beberapa nutrisi yang tidak baik, tidak sempurna diserap oleh perakaran, terutama unsur hara makro, yaitu fosfat, kalium, kalsium, magnesium. Nah, pada saat pH-nya misalkan di angka 5, itu unsur makro tersebut, unsur inti tersebut akan istilahnya tidak maksimal diserap oleh perakaran. Tapi kalau kita barengi dengan asam humat, satu waktu pH-nya down asam humat tersebut itu akan membantu mengikat nutrisi fosfat, kalium, kalsium, magnesium di dalam asam humat tersebut yang nantinya akan disalurkan ke perakaran sesuai kebutuhan perakaran tersebut, kebutuhan makan dari tanaman tersebut lewat perakaran. Nah, bisa seperti itu. Nah, itu asam humat yang wajib untuk tanah yang dominan liat, terutama pada musim penghujan. Karena biasanya musim penghujan lah yang akan ada masalah pada tanah liat tersebut. Berikutnya, hidrogen peroksida. Nah, ini juga sama. Hidrogen peroksida untuk tanah yang dominan liat, khususnya pada musim penghujan, saya merekomendasikan wajib ada juga. Mengapa mesti ada? Karena pada tanah yang dominan liat, musim penghujan, tanah itu padat. Jika tanahnya semakin memadat, itu akan berpengaruh juga dari segi penyerapan nutrisi tidak maksimal. Karena perakaran akan sulit menembus dari tanah liat tersebut karena padat. Nah, sehingga dari segi mencari nutrisi untuk perakaran tersebut akan terhambat juga. Nah, seperti itu. Dan juga untuk tanah yang padat, ya pastinya dari oksigen menipis. Nah, oksigen yang menipis tersebut juga akan berpengaruh dari segi penyerapan nutrisi.
Bahkan kalau oksigen semakin menipis pada kondisi tanah yang semakin padat, nah itu akan membuat perakaran tanaman itu istilahnya membusuk, mati. Tanaman akan mati juga. Nah itu penting sahabat tani ketahui khususnya pada musim penghujan. Biasanya pada musim penghujan tanah yang liat padat tersebut tanahnya memadat, berikutnya akar bermasalah, akan layu tanamannya. Nah, kebanyakan petani menganggapnya itu layu fusarium maupun layu bakteri. Padahal tanaman tersebut hanya kekurangan oksigen saja karena faktor tanah yang memadat tersebut. Nah, salah satu cara yang saya rekomendasikan yaitu menggunakan hidrogen peroksida pada musim penghujan, khususnya tanah yang dominan liat. Dosisnya ringan, cukup menggunakan sebenarnya 2 mili cukup, 2 mili cukup. Kalau hanya tujuannya yaitu untuk menambah oksigen 2 mili per liter yang 50% itu cukup saja. Tapi ditambah 5 mili tidak masalah, 10 mili tidak masalah, bahkan sampai 20 mili tidak masalah. Kalau memang tujuannya untuk mencegah dari patogen penyakit Fusarium maupun bakteri, bisa menggunakan dosis 20 mili per liter, bisa 15 mili per liter, bisa juga 10 mili per liter, bisa juga. Tapi sekali lagi, kalau tujuannya hanya untuk memberikan oksigen pada tanah, 2 mili, 5 mili, 10 mili itu cukup. 2 mili sampai 10 mili per liter itu cukup. Nah, digabungkan dengan pemupukan tidak masalah, gabungkan saja. Jadi pada saat kita memupukan, pada musim penghujan yang kita gunakan sudah jelas yang pertama pupuknya, dan yang kedua yaitu ada asam humatnya dipakai. Dosis sesuai kemasannya aja, dosis sesuai kemasan yang ada di kemasannya untuk dosis asam humat. Dan yang ketiga, hidrogen peroksidanya. Nah, ketiga itu yang dipakai khusus pada musim penghujan. Nah, berikutnya lagi, untuk tanah yang dominan liat, saya ada rekomendasi, sahabat tani menyiapkan garpuh pertanian. Nah, garpuh pertanian tersebut, sahabat tani, kalau ini posisinya tidak menggunakan mulsa ya, kalau menggunakan mulsa agak susah. Nah, jika tidak menggunakan mulsa, garpuh tersebut sahabat tani tusuk-tusuk di lahannya. Cukup lubangnya tidak usah terlalu dalam, segini tidak masalah. Segini tidak masalah lubangnya. Nah, setelah sahabat tani tusuk-tusuk di keseluruhan lahannya, nah sahabat ini tabur dengan bahan organik atau tabur dengan sekam. Nah, bisa juga dengan dolomit. Misalkan sekam, sahabat ini campur dengan dolomit dan abu sekamnya diaduk, tabur-tabur di lahannya. Tabur-tabur nanti akan masuk sendiri ke dalam lubang tersebut pada saat adanya hujan atau kita siram, nanti akan masuk ke sana. Sehingga dari rongga-rongga tersebut yang kita buat di lubang tersebut, itu bisa istilahnya bisa membuat perakaran bisa menyerap oksigen juga karena ada lubang-lubang tersebut sehingga tidak padat tanahnya, ditambah ada bahan organik yang nantinya bisa membantu juga bahan organik yang sudah masuk ke dalam lubang-lubang dari garpuh tersebut. Nah, itu rekomendasi dari saya. Saran saya kalau memang tidak menggunakan mulsa, digarpuh saja, ditusuk-tusuk dari tanahnya sehingga tanahnya nanti istilahnya tidak akan terlalu padat. Sebenarnya tujuan utamanya itu tidak akan terlalu padat sehingga tanaman bisa pertumbuhannya bisa baik juga, khususnya dari perakarannya. Bisa seperti itu untuk menjaga di situasi tanaman memang sudah ada, tanaman memang sudah ditanam, bisa menggunakan hal tersebut. Itu sekali lagi posisinya tanaman sudah ada. Kalau misalkan pupuk dasarnya saya sudah menjelaskan di video yang sebelumnya, gunakan saja pupuk dasar yang saya rekomendasikan kepada sahabat tani semua. Itu juga bisa menjadi faktor dari segi membantu dari tekstur tanahnya agar lebih baik lagi. Nah, itu penjelasan singkat dari saya dari segi tanah yang dominan pasir maupun tanah yang dominan liat, dari segi pemupukan, suatu metode pemupukan yang lebih khusus untuk dari segi agar maksimal dari segi pertumbuhan tanaman vegetatif maupun generatif. Nah, mungkin sampai di sini saja pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.